Kebijakan ekonomi internasional Indonesia mencakup berbagai langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan global, memperkuat ekonomi domestik, dan meningkatkan daya saing internasional. Adapun beberapa kebijakan penting yang berkaitan dengan ekonomi internasional Indonesia. Pertama, perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah, memiliki kebijakan perdagangan internasional yang dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Saya di sini akan memberikan gambaran kebijakan perdagangan internasional negara Indonesia yang saya kutip dari berita CNN. Dalam paparannya pada Selasa petang, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan neraca perdagangan Indonesia selama periode 2021 mencatatkan surplus sebesar 35,4 miliar dolar. Angka tersebut merupakan rekor surplus tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sepanjang 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai hampir 232 miliar dolar Amerika, sedangkan impor sekitar 196 miliar dolar Amerika. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai ekspor dan impor mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Sedangkan Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar kedua, namun memberi surplus terbesar bagi Indonesia dengan nilai lebih dari 14 miliar dolar. Komoditas batubara, produk kelapa sawit, besi baja, serta barang elektrik dan elektronik merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Nilai ekspor dan surplus yang tinggi berpengaruh pada kestabilan nilai tukar rupiah dan peningkatan pajak. Yang membanggakan Bapak dan Ibu adalah besi baja kita masuk ke level ketiga, pertumbuhannya 92,88%, dari 10,86 miliar menjadi 20,95 miliar dolar, dengan 61% ekspornya adalah ke Cina. Jadi artinya Bapak dan Ibu, dengan kita bisa mengekspor ke Cina, di mana Cina terkenal sebagai produser termurah untuk barang-barang industri di dunia, artinya kita bisa menjual kepada siapa saja. Juga ingin menggarisbawahi bahwa kendaraan bermuatan dan suku cadangnya, kita menjadi the Detroit of Asia, pertumbuhannya 30,84% dibandingkan tahun 2020, mencapai 8,6. Kedua, investasi asing. Untuk menarik investasi asing langsung, pemerintah Indonesia memperkenalkan sejumlah kebijakan seperti kemudahan berusaha. Indonesia berusaha menyederhanakan perizinan usaha dan mempermudah masuknya investasi asing. 3. Kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika internasional, terutama untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia mengadopsi kebijakan nilai tukar yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan fluktuasi pasar global sehingga stabilitas rupiah tetap terjaga. Keempat, partisipasi dalam organisasi ekonomi internasional. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti WTO, G20, dan ASEAN. Partisipasi ini memungkinkan Indonesia untuk menegosiasikan kepentingan ekonomi. Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum internasional, terutama terkait dengan perlindungan industri domestik dan akses pasar global. Kelima, kebijakan proteksionisme dan subsidi. Di beberapa sektor, pemerintah menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri strategis dari persaingan global. Proteksi terhadap industri pertanian. Pemerintah memberikan subsidi dan dukungan kepada petani lokal, serta menerapkan tarif impor pada beberapa komoditas untuk melindungi produk domestik. Produk Indonesia yang punya nilai ekspor tinggi ke Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara adidaya yang memiliki perekonomian terbesar di dunia. Negara ini mempunyai pengaruh sangat besar dalam berjalannya kegiatan ekspor-impor di hampir seluruh dunia. Ekonomi Amerika Serikat tercatat memiliki pertumbuhan yang stabil dengan tingkat penelitian dan penanaman modal yang tinggi. Adapun kebijakan perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor negara Amerika Serikat. Tarif. Amerika Serikat memperlakukan tarif impor pada berbagai produk untuk melindungi industri dalam negeri atau sebagai alat negosiasi dalam perundingan perdagangan. Kuota impor. Pembatasan kuota impor diterapkan pada produk tertentu untuk mengatur pasokan di pasar domestik. Subsidi. Pemerintah Amerika Serikat memberikan subsidi kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Perjanjian perdagangan bebas.
Amerika Serikat telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara mitra untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan akses pasar. Contohnya adalah NAFTA, yang kini telah digantikan oleh USMCA. Thanks for watching.